Sebelumnya mohon maaf jika saya bertanya melalui secari kertas. Saya seorang ibu dari 3 anak dan saya tidak bekerja. Saya diuji oleh Allah dalam rumah tangga saya yaitu karena suami saya. Singkatnya suami saya dulu pernah berselingkuh 2 kali, tapi saya maafkan karena dia juga tidak ingin pisah. Lalu suami saya juga dulu suka main judi online. Sampai-sampai dia melakukan kesalahan di tempat kerjanya dan dikeluarkan. Saya anggap itu adalah teguran dari Allah untuk suami saya. Saya berusaha untuk tetap sabar dan mendampingi suami saya sambil selalu mendoakan agar suami saya mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya sering merasa lelah dengan sikap dan akhlak buruk suami saya. Saya merasa sebagai istri tidak disayang karena suami lebih sering menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Selain itu suami saya juga tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sesekali saya pernah memergoki suami saya masih melakukan judi online, walaupun memang tidak sesering dulu. Dan kalau saya tanya, dia tidak mau mengaku. Saya bingung Ustadz, posisi saya sebagai istri rasanya kadang ingin lepas dari suami saya. Tapi saya tidak tega dan juga kepikiran dengan anak-anak. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz? Apakah sebaiknya saya tetap sabar dan terus mendoakan suami saya? Atau saya berhak untuk memutuskan berpisah? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum istri ini mengambil haknya, lakukanlah satu ikhtiar terakhir. Semoga ikhtiar ini akan sedikit demi sedikit memperbaiki keadaan suaminya. Coba mulai hidupkan kembali majelis ilmu di rumah. Rumah-rumah kaum muslimin ini masih jarang sekali punya budaya majelis ilmu. Kita cenderung memaknai majelis ilmu itu di luar saja. Ada majelis taklim, ada kajian, ada tabligh akbar, ya, cuman itu majelis ilmu. Pilih satu waktu yang pasangan kita pasti ada ini. Kemudian tempat yang paling nyaman di rumah yang mudah dia dengar. Kemudian tentukan durasi taklim yang gak terlalu lama. Kalau bisa maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Kalau bisa maksimal 5 menit. Ya 3 menit, 4 menit. Jangan lebih dari 5 menit. Karena ini akan dilakukan setiap hari. Kecuali ada hal yang unsur darurat mau keluar. Kalau masih di rumah, saya lakukan saja secara rutin 5 menit aja sehari. Misalnya malam habis isya, suami udah pulang, anak-anak udah makan. Udah sih 5 menit aja biar mengganggu suami kita, biar mengganggu pasangan, mengganggu anak. Kalau 1 jam kan kapok ya. Masih berat rumah nggak pulang lagi. Kenapa kamu nggak pulang? 5 menit aja maksimal. Baca 1 hadis. 1 hadis penjelasannya sedikit selesai. Dan jangan paksa suami untuk duduk. Baca aja sendiri. Paling kalau ada anak, ajak anak, baca dengan anak. Karena laki-laki itu egonya agak lumayan sih. Egonya agak lumayan. Dia kalau disuruh susah. Biarkan dia datang sendiri. Makanya caranya kondisikan. Bukan suruh, tapi kondisikan. Dikondisikan baca 1 hadis 1 hari. Dengan sedikit penjelasan, saya udah terapin itu dan gak lama, cuma 5 menit kok. Itu akan langsung merubah suasana rumah kita yang tadinya kayak kuburan, gak ada zikrullah di dalamnya, menjadi hangat seperti masjid. Walaupun cuma 5 menit. Kalau nggak mau langsung setiap hari, ya 2 hari sekali. Atau 3 hari sekali dulu. Nanti kalau udah nyaman, tambah jadi 2 hari sekali. Lama-lama 1 hari sekali. Insya Allah suami itu secara diam-diam, walaupun dia nggak ngelihat ke arah istrinya, dia tuh sebetulnya mendengar. Kan kita nggak pernah tahu hidayah itu masuk dari sebelah mana, dari hadis yang mana gitu kan. Kondisikan. Coba bertahan dengan itu sekitar 40 hari. Kalau bisa setiap hari berarti 40 hari. Kalau 2 hari sekali berarti tambah kali 2. Kalau 3 hari sekali ya kali 3. Pokoknya selama 40 kali pertemuan. Coba rasakan perubahannya nanti. Semoga setelah 40 kali pertemuan ada yang berubah dalam suasana rumah itu. Dan itu awal dari sebuah perbaikan.
Hidupkan taklim, hidupkan majelis, hidupkan nama Allah di dalam ucapan kita di rumah. 5 menit maksimal sekali majelis. Semoga itu nanti bisa memperbaiki keadaan. Yang kedua, kalau ternyata keadaannya makin parah, nggak ada tanda-tanda perbaikan, rasanya perlu melibatkan pihak luar, jangan kita yang menyelesaikannya sendiri. Harus melibatkan keluarga besar, tapi yang adil dan bijak. Karena kalau keluarganya justru jadi provokator, nggak bagus juga. Cari keluarga yang adil, keluarga yang bijak, yang bisa menengahi, yang bisa menasehati. Mungkin ini sudah dilakukan. Cari teman yang bisa nasihatin dan ngingetin dia. Walaupun sekarang orang kadang-kadang nggak punya teman yang baik kayak gitu. Temannya tuh cuma teman dunia, teman kerja, teman karir, teman main. Jarang ada teman akhirat. Karena teman akhirat itu penting juga untuk menasihati kita. Kalau itu juga nggak berubah, dengan ikhtiar-ikhtiar ini itu nggak berubah, maka istikharah. Semoga Allah memberikan petunjuk apa yang terbaik untuk melanjutkan hidup kita. Karena ada ungkapan kayak gini dan saya agak lumayan setuju dengan ungkapan ini walaupun ini nggak bisa dengan mudah dilakukan ya. Ini ada kondisi yang sangat darurat untuk menerapkan ini. Perceraian itu emang buruk, tapi menjalani hubungan yang toksik, hubungan yang tidak baik itu jauh lebih buruk. Tapi kan nggak bisa pakai dalil ini kata Ustaz Hanan. Akhirnya semuanya gampang untuk mengambil langkah bercerai. Kan kondisinya sangat rumit. Yang nggak ada, makanya dalam Al-Quran itu kenapa ada surat perceraian at-talaq? Karena emang ada perkara rumah tangga yang memang solusinya bercerai. Walaupun bercerai itu yang paling Allah nggak suka, tapi kadang solusinya emang bercerai. Bahkan sahabat, ada 2 orang sahabat yang soleh-soleha, usia pernikahan mereka cuma 1 tahun cerai. Siapa mereka? 2 Z, Zaid dan Zainab. Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahsy. Zainab nanti menikah dengan Rasulullah. Zaid menikah dengan perempuan lain yang kemudian dikaruniai anak yang sangat hebat namanya Usama bin Zaid. Jadi artinya apakah mereka nggak soleh? Soleh. Dua-duanya soleh-soleha. Apakah mereka berbuat dosa? Enggak. Tapi emang nggak cocok. Kalau diterusin saling menyakiti. Karena nggak cocok. Sehingga Allah mentakdirkan mereka saling bertemu selama 1 tahun untuk belajar hal-hal tentang masalah rumah tangga mungkin disiapkan. Karena Zainab juga disiapkan untuk Rasulullah. Cara disiapkannya, ya dia harus punya pengalaman yang berat dulu dengan Zaid. Allah punya banyak rahasia. Tapi itu menunjukkan bahwa kadang memang perceraian itu solusi. Apalagi kalau udah menyangkut dengan keselamatan, dengan kekerasan, dengan perbuatan yang tercela. Contoh, misalnya suaminya melakukan dosa di luar yang membawa penyakit ke rumah. Itu terjadi di tempat saya di Bandung. Awal tahun kemarin ya, di berita tuh ada sekian puluh ibu-ibu rumah tangga kena HIV. Padahal mereka perempuan yang baik-baik di rumah, nggak kemana-mana, karena dibawa penyakitnya oleh suaminya yang jajan di luar. Ini kalau nggak cerai apa solusinya? Daripada menulari penyakit kepada istri dan anak-anaknya kan? Kalau udah kena suaminya positif gara-gara dia melakukan dosa di luar itu, ya gimana lagi coba? Kecuali emang istrinya bertahan, mereka tidak akan pernah melakukan lagi hubungan suami istri secara normal, karena emang itu akan menularkan penyakit, ya itu lain cerita. Tapi normalnya orang ini kan udah menutup hak istri, salah satunya kebutuhan batinnya, nafkah batinnya tertutup, karena kalau dia berikan dia menularkan penyakit. Begitu juga nanti keturunan, jadi nurunin penyakit. Gimana coba kalau udah kayak gitu? Ada alasan-alasan yang sangat darurat sehingga terkadang perceraian itu menjadi solusi. Tapi sebelum sampai ke situ ada banyak hal yang harus ditempuh. Makanya saya di awal tadi menjawab, coba lakukan beberapa ikhtiar terakhir. Hidupkan majelis ilmu, libatkan orang-orang yang bisa kita harapkan untuk menasihati, memperbaiki keadaan. Nanti ya kalau nggak bisa juga istikharah. Semoga Allah kasih kita petunjuk lewat hati kita. Kalau terpaksa banget karena kondisinya semakin buruk, ya gimana lagi? Selamatkan apa yang bisa kita selamatkan. Diri kita, anak-anak kita. Kalau emang semakin buruk, toh mungkin itu jadi pelajaran buat dia benar-benar sadar, kan masih bisa rujuk misalnya. Semoga tapi nggak sampai ke langkah itulah. Dengan ikhtiar-ikhtiar tadi udah bisa memperbaiki keadaan insya Allah.